Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, seperti apa penetapan pemilu proporsional terbuka ini akan membawa berkah bagi sektor industri tekstil di Indonesia? Silakan Pak Danang. Ya, ini kan satu, apa ya, anugerah lah bagi industri tekstil. Kalau kemarin ada ancaman bayang-bayang bahwa itu akan menjadi proporsional tertutup, maka pemesannya atau pembelinya kan relatif, oleh para partai ya, dilakukan oleh partai. Tapi sekarang sudah diputuskan oleh MK, menjadi proporsional terbuka. Artinya setiap orang, calon, caleg, kemudian para aktivis yang mendukung calon presiden juga akan menjadi komoditi, akan menjadi konsumen di industri tekstil itu. Jadi konsumennya lebih lebar. Jadi kita ya melihat ini menjadi satu anugerah sebenarnya. Tetapi juga tidak terlalu euforia banget karena biasanya di industri kampanye yang muncul adalah bahan-bahan tekstil atau fashion yang apa namanya dalam kategori yang sangat segmented di situ ya, kaos, baju mah sedikit lah. Baju mah sebenarnya di era Lebaran tuh bagus tuh, tapi kemarin tidak menghasilkan satu terobosan sales yang cukup baik. Tapi di sini nanti industri kaos, sablon, pencetakan, kemudian banner itu juga akan menjadi berkembang bagus, tetapi tidak untuk high grade tekstil ya. Oke baik, terima kasih Pak Danang penjelasannya. Mungkin untuk latar belakang juga Pak, kira-kira kinerja industri tekstil hingga kuartal 2 2023 seperti apa? Apakah permintaan sudah mulai membaikkah seiring dengan Indonesia menuju tahun politik? Ya, dua outlet kita kan di outlet ekspor dan outlet domestik ya. Di outlet ekspor belum ada perbaikan yang cukup signifikan ya, mengingat negara-negara pembeli utama tekstil, garment, fashion Indonesia itu sedang mengalami masalah ekonomi juga ya, terkait di Eropa, kemudian Amerika dan beberapa negara Asia atau Asia ujung sana itu mereka tidak memiliki pertumbuhan yang bagus dalam serapan produk-produk Indonesia, mengingat kita juga lebih banyak produk-produk yang bersifat memproduksi untuk global brand. Dan situasi ini juga masih belum membaik melihat tensi Eropa dan Eropa Timur yang diwakili Rusia dan Ukraina itu tampaknya tidak akan memperbaiki keadaan. Kita lihat juga Rusia juga melakukan kontrol ketat atau pemblokiran terhadap ekspor gandum dari Ukraina, dan ini akan berimbas kepada produk tersier berikutnya yaitu tekstil, garment atau yang disebut dengan fashion product. Nah, kita tidak akan terlalu mengejar market situasi internasional yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita perlu lihat di market domestik. Ya, ini syukur alhamdulillah juga ya bahwa di tahun yang sulit di internasional kita mengalami tahun yang relatif akan baik di industri domestik kita, meskipun terbatas pada produk-produk tekstil yang relatif menengah ke bawah ya, karena produk-produk untuk kampanye kan tidak diproduksi dengan value yang tinggi dengan quality yang tinggi, biasanya hanya produk-produk yang dipakai untuk sekali dua kali pakai. Tapi ini akan menggairahkan industri UKM kita yang bergerak di bidang produksi kaos, sablon gitu, itu akan menarik. Dan tentu saja di kuartal kedua tahun 2023 ini kita masih menghadapi situasi kejenuhan market domestik dengan produk-produk impor ya, kita masih mengalami situasi kejenuhan itu. Banyak sekali produk-produk yang bersaing secara tidak sehat dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan cara yang kurang baik ya, secara legal ataupun ilegal dengan kuota yang sangat besar, sehingga produsen tekstil di Indonesia masih mengalami situasi yang rendah utilisasinya. Dari hulu ke menengah itu utilisasi produk-produk atau mesin-mesin tekstil kita itu di bawah 60% sampai saat ini dan masih belum ada perbaikan. Ini yang harus menjadi concern kita bersama, dan saya sepakat dengan rekan-rekan seperti Pak Beni Sutrisno yang tadi berbicara terkait dengan optimisme industri tekstil yang akan tumbuh di tahun 2023, ujung nanti sampai di awal 2024. Tetapi upaya-upaya perbaikan harus segera dilakukan, mengingat situasi kampanye ini hanya situasional saja, dan itu akan selesai pada bulan Februari tahun depan ya. Artinya 6 bulan terakhir ini benar-benar harus dimanfaatkan dengan baik agar industri hilir berupa garment, kaos ya biasanya untuk kampanye
itu bisa benar-benar dikonsumsi oleh rekan-rekan kita yang maju dalam kontestasi politik. Baik. Dan ini akan menggeret industri hulu untuk memproduksi lebih banyak lagi.